Saya masuk akademi dengan diminta uang 60 juta. Sekarang saya sudah ngaji dan tahu itu dosa. Saya sudah tobat. Apakah haram gaji saya bekerja dengan ijazah sogok itu Pak Ustaz? Inilah masalahnya jamaah ini. Dia bertanya barang itu sudah jadi. Jadi kita pun payah menjawab. Maunya sebelum itulah tanya, Ustaz saya mau begini. Makanya dulu orang datang ke Nabi itu bertanya akan dia. Ini mau ku makan. Nah, jadi kita menjawab, Ustaz saya kenyang betul nih Pak Ustaz. Kenapa? Habis makan babi tadi, haram nggak nih Pak Ustaz? Payah gitu. Jadi masalah sogok ini dua modelnya. Dengar baik-baik, jangan sampai muncul isu somat membolehkan sogok. Itu neraka jahanam. Nanti saya kena tahzir. Sedangkan betul aja pun kita kena tahzir, apalagi kita salah. Syarat masuk ke akademi nilai rata-rata 7. Badan sehat, fisik, periksa gigi, periksa telinga tak boleh ada anting, periksa bersih. Kesehatan, medical check up semua. Siapa yang cukup 3 syarat ini, maka dia lulus. Nah, ketika dia ikut tes itu, dicek nilainya rata-rata 7. Ya, tidak ada anting, tidak ada. Oke, gigi semua tak berlubang, medical check up sehat. Dah. Tapi pihak akademi meminta. Maka dalam kasus ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengambil hak orang lain. Itu yang ada di dalam sendok itu memang nasi dia, memang punya dia. Tapi si tukang pegang sendok ini nakal, jahat. Begitu dia minta, itu punya saya. Wani piro sampai. Wani berapa? Ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dia bayar, ini akan diambil oleh si Manungkalit, akan diambil oleh si Hutapea, akan ambil oleh si Raja Guguk. Ini bisa terjadi pada saudara kita yang menjadi guru honorer. Sekarang berapa banyak guru-guru kewalahan umat Islam. Guru-guru banyak di waktu pengangkatan dulu. Nah, ini penting. Yang tak boleh itu begini. Syarat nilai rata-rata 7. Mesti telinga tak beranting, gigi tak bolong. Tiba-tiba bisa ditutupnya ini dengan bayar. Kamu bayar 100 juta, gigimu yang bolong itu bisa kami sumbatkan. Telinga kamu itu bisa kami buat seolah-olah tak ada anting. Dan nilaimu yang 6 ini bisa kami dongkrak. Itu haram. Nah, maka tentukanlah diri masuk kategori yang mana. Kategori yang mana saya ini. Nampak-nampaknya saya condong ke yang selamat aja lah Pak Ustaz. Bagaimana sistem keuangan dalam keluarga menurut Islam? Apakah memberi semua gajinya kepada istri atau berapa perlunya saja? Ya Rasulullah, ya Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datang perempuan. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, kedekut, kaya tapi pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, secukupnya. Itu jatah perempuan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kira-kira Pekanbaru ini berapa layaknya jatah perempuan? Standar, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jangan standarnya artis. Jangan pula standar orang gelandangan. Yang sedanglah. UMR itu upah minimum regional pekerja. Ini standar untuk perempuan berapa? Bapak beri segitu untuk. Itu namanya nafkah. Bahwa setelah itu ada bonus, nah itu terserah. Adapun semua diserahkannya ke istri, iya kalau istrinya solehah. Kalau tidak, itu suami cepat mati. Masuk dia dalam kelompok ikatan suami takut bini. Mana yang lebih baik? Lanjut studi atau fokus ngapal Quran terlebih dulu? Bagus ngapal Quran. Andailah musim boleh diulang balik, tentu saya ngapal Quran dulu baru ke Mesir. Hafal Quran kita dulu bagus. Cara berpikir kita, terstruktur otak kita. Dan banyak orang-orang hafal Quran itu tak pikun. Karena otaknya bekerja terus. 1 hari 2 juz, cara berpikirnya. Nah, ini bagus.
Oleh sebab itu anak kemanakan saya ingin bercita-cita mereka kalau boleh janganlah macam Ustadz Somad yang tak hafal Quran, tapi kalau bisa anak cucu kita hafal Quran. Bagus, setahun pondok Padanaran yang di Jawa itu setahun program, masukkan, bagus. Saya menggunakan kartu kredit bank konvensional. Kartu kredit itu hanya saya gunakan untuk beli barang cicilan 0%. Jadi tak pakai bunga. Dan saya pakai tagihan selalu sebelum jatuh tempo, biar tak kena bunga. Seandainya saya tetap pakai kartu kredit, apa saya kena dosa Pak Ustaz? Pindah ke bank syariah. Bank Riau Syariah Kepri, Bank Mandiri Syariah, kalau dia punya program kartu kredit. Andai tak terelakkan, tidak ada dosa. Karena sama macam orang numpang transfer saja. Tolong kirim duit ke saya Pak Ustaz. Ya, tafakuh jual buku, orangnya di Bandung, di Jakarta. Transfer gimana? Kebetulan dia pakai konvensional, orang itu dia transfer. Maka hanya sekedar numpang lewat saja. Saya alhamdulillah agak lega sekarang, karena kami sekarang pakai bank BRI Syariah. Dulu beberapa tahun itu transfer gaji saya dari UIN Kementerian Agama dengan Bank Mandiri. Tapi bunga tak pernah diambil, hanya sekedar numpang lewat saja, karena tak mungkin pegawai itu ngantar ke rumah. Nah, itu sekedar numpang lewat. Andai ada bunganya tak boleh dipakai. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Tempat saya masih ada tradisi bakar menyan sebelum berdoa. Misalnya sebelum doa bersama, bagaimana hukum bakar menyan? Kemarin waktu Habib Syekh datang, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab waktu Habib Syekh datang, yang kemarin segini, itu sudah saya jawab di Masjid Raya Senapelan. Kita buatkan videonya. Nah, jadi bapak yang waktu itu buat pertanyaan banyak, semuanya sudah kita jawab. Nanti akan diuploadkan. Kalau sudah selesai diedit, akan diuploadkan ke fanpage YouTube. Akan diuploadkan. Nah, turun kita ke bawah waktu itu di depan Habib Syekh kan banyak bukhur namanya. Bukhur itu asap. Asap itu terdiri dari dua. Yang pertama getah kayu. Getah kayu itu menyan. Dipotong kulit kayu itu keluar getahnya macam apa itu? Yang dipakai untuk gala-gala sampan. Sampan kayu sama kayu sampan supaya jangan masuk air. Damar tempat kita bau jin. Damar di Arab wangi, harum semerbak, menyan. Lalu kemudian ada satu lagi, ud namanya. Ain waw dal, ud. Bahasa kitanya gaharu. Gaharu. Dulu di Riau ini banyak. Dipotong, nanti di dalamnya ada kayu yang hitam sekali berminyak. Minyaknya itu, kayunya itu dibakar. 1 gramnya mahal sekali. Nah, itu kenapa itu dipasang? Untuk mengharumkan ruangan. Perempuan yang mau nikah itu kamarnya diharumkan. Orang Arab bukhur. Di Mesir pagi-pagi jam 6 pagi habis sholat subuh itu di pasar orang bakar menyan. Saya pertama lewat di pasar di Mesir, mereka manggil jin juga rupanya. Rupanya bakar menyan itu untuk pengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar itu untuk pengharum ruangan tak masalah. Tapi kalau dia meyakini doanya itu sampai ke alam arwana dibawa oleh asap menyan, di situ masalah. Jadi gimana sikap kami Pak Ustadz? Besok balik kampung pas mau Idul Fitri tanya yang bakar, Pak, ini untuk pengharum ruangan atau ngantar doa ke alam arwana? Kalau kata dia doa kita ini sampai kena asap ini, siramkan air ke asap ini. Kalau berani. Ustadz, mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Amin. Ini Ustadz, Anda mau nanya, saya menyukai seorang laki-laki, berarti perempuan. Tapi saya nggak tahu apa dia suka sama saya apa tidak. Saya bingung Pak Ustadz. Buka www.somadmorocco.blogspot. Kalau mau dapat langsung tulisannya, caranya mudah. www.google.com. Setelah terbuka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Setelah itu buatlah di ujungnya menawarkan. Nah,
Itu keywordnya, menawarkan. Nanti dapat tulisan saya, judulnya, dapat tulisannya. Bolehkah seorang perempuan menawarkan diri? Ini dia tulisannya. Bolehkah wanita melamar pria? Melamar, tulis. Menawarkan boleh, melamar. Ini tulisan sudah diupload 29 November 2011. Tulisan ini sudah saya masukkan 6 tahun yang lalu. Karena ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat, kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang itu amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung diupdate-nya, si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Apa tak bengkak enggak gitu kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Syuaib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal. Ada, saya belajar hadis mengatakan, kalau masuk bulan Ramadan, lepas pertanyaan kubur, selamat siksa kubur bagi orang yang rajin sholat, puasa. Pertanyaannya, apakah setelah hari raya malaikat bertanya lagi? Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Orang yang dikubur berhenti ditanya. Itu maknanya busyra, kabar gembira supaya kita beramal soleh. Itu makna. Begitu disebut para ulama. Di antara yang mengatakan begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maknanya kabar gembira. Setan dibelenggu, bukan setan itu dibelenggu. Karena kalau setan dibelenggu tak akan ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu yang kepala tertutup, kaki terbuka. Itu kan ada setan.